Monggo kita lanjutkan. Yang terakhir kemarin sudah di uh, setelah Allahumma antas salam, berarti ayat kursi. Tapi sebelumnya kita kemarin setuju atau sepakat membahas untuk yang seperti bacaan tahlil, yaitu di awal surat Al-Baqarah. Okay. Membahas setelah Allahumma antas salam berarti ayat kursi. Tapi sebelumnya seperti yang di bacaan tahlil kita bahas juga yang awal surat Al-Baqarah. Agak kilas balik juga bahwa yang di sini yang saya lingkari ini berarti bacaan ikhfa dengan ketentuan menurut ilmu tajwidnya, yaitu bacaan ikhfa berdengung. Yang semula bacaan nun sukun ataupun tanwin itu yang bunyinya n diubah ataupun berbunyi menjadi ng atau eng ya. Di sini berarti wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tidak yunfikun tapi yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dan seterusnya. Jadi yang biasanya agak terlihat jelas atau cetha itu pembacaan di niki yunfikun, unzila sama unzila. Kalau yang benar berarti sesuai bacaan ilmu tajwid itu yung sama unzila. Okay. Terus ada yang min qablik, ini min bukan min tapi min qablik. Wa ulaika humul muflihun. Terus kita masuk ke ayat kursi. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kula sering krungu la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Iya. Pernah krungu enggak? Enggak pernah. Pernah enggak, Pak? Masalah aku ning arep iki aku wis la ilaha illa huwar rahmanur rahim, huwar rahmanir rahim ngono. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini yang benar la ilaha illa huwar rahmanur rahim, bukan la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Kenapa? Karena ini mausuf dari huwallahu. Sebenarnya ini huwallahu. Huwa ini domirnya kembali ke Allah. La ilaha illa, tidak ada Tuhan selain Allah. Allahu ar-Rahmanu ar-Rahimu. Jadi bukan ar-Rahmanir Rahim tapi Rahmanur Rahim. Seperti ini juga Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Beberapa waktu yang lalu juga sudah saya bahas juga. Kalau la ilaha illa huwal hayyul qayyum beda dengan subhanallahil hayyul qayyumi. Kalau yang subhanallahil hayyul qayyumi benar karena itu sebagai mausufnya subhanallahi al hayy al qayyumi. Tapi kalau ini la ilaha illallahu, la ilaha illah, la ilaha illa la Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mausufnya dari Allahu, huwallahu al hayyu al qayyum. Jadi jangan salah. Kalau di subhanallahil hayyul qayyumi, tapi kalau yang di sini Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Nah ini juga mohon diperhatikan. Panjenengan semua jangan asal mendengar dan ditirukan. Belum tentu yang panjenengan dengar dan tirukan itu benar. Mungkin pas wiridan itu panjenengan gateke atau dengarkan ada yang membaca sinatau wala naum. Nah itu salah besar karena ini merupakan atof ya. Atof mengikuti kata yang mengikuti ta'khuduhu sinatun wala naumun. Ta'khuduhu berarti la ta'khuduhu
Yang tidak tak khudui apa ya artinya ya? Yang tidak pernah capek dan sinatu itu apa? Ya ngantuk ya. Ini naum naum tidur. Allah itu tidak pernah capek, tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Mausuf ataupun ataf dari tak khudu hunya ini merujuk kepada Allah. Sinatun wala naumun, tidak boleh dibaca sinatan wala nauman, beda. Di hukumnya nahwu shorof ini dibaca ataf sebagai khobar mubtada, khobar la ta'khuduhu. Ini dari sini kan la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum, bahwa Allah itu tidak pernah capek, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Dibacanya hutun naumun, itu baca dhamma, bukan fathah ataupun tanwin fathah. Jadi membacanya la ta'khuduhu sinatu wala naum, bukan la ta'khuduhu sinatau wala naum. Kalau sinatau ini berarti di sini wala nauman ada alifnya harusnya. Di Qur'annya pun seperti ini, wala la taquduhu sinatun wala naumun, bukan sinatan wala nauman. Makanya mohon diperhatikan bacanya la taquduhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladzi yasfa'u 'indahu yasfa'u. Yasfa'u kita pendek. Man dalladzi yasfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'im min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu. Oh, ini bukan ain. Wawu hamzah wawu. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Yang nek kuping kula mendeteksi itu biasanya di sini. Sinatun ini ada yang baca sinatau wala naum, terus bisyai'im min ilmihi. Ini oh ya shin. Titik 3. Min ilma bi sya juga ini shin. Bisyai'im min ilmihi ini tanwin bertemu mim idgham bihuna. Jadi bacanya in menjadi im, masuk ke dalam masuk ke dalam mim. Bisyai'im min ilmihi. Min ilmihi cetha bacaan idhar. Jangan kebalik. Bisyai'in min mim min ilmihi. Tapi bisyai'im min ilmihi. Min ainya jelas karena idhar, syai'imnya masuk ke dalam mim karena idgham bihuna. Wa ilah, coba dibaca bareng ya. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladzi yasfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma
baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan mriki tadi sinatu wala naum, bukan sinatau wala naum nggih. Mungkin ada yang diikuti tapi nggih ndelalai yang diikuti tidak sesuai dengan ilmu tajwid. Makanya mohon kalau yang sudah mengikuti ini berarti sudah tahu bisa disesuaikan dengan ilmu tajwid yang benar, berarti sinatu wala naum, bukan sinatau wala naum. La ta'khuduhu sinatu wala naum, sinatau wala naum. Di kedengarannya pun kalau memang sudah terbiasa mendengarkan yang sesuai tajwid akan rada beda di kuping. Sinatu wala naum dengan sinatau wala naum. Sakjane penak sinatu kan mecucune langsung gabung gitu loh. Nek sinatau kan dadak mangap barang. Nek sinatu kan langsung nyambung. Karena memang yang benar itu. Sama dengan yang apa di nyun sewu biasanya kalau pas berdoa wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi, ada yang melafadzkan nabiyil ummihi, itu akan sangat jauh berbeda namanya, artinya makanya mungkin yang nabiyil ummihi itu karena dengarnya koyok no, terus dilafadzkan tapi tidak tahu yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu nabiyil ummiyi itu berarti nabi yang ummi, nabi yang disifati tidak bisa baca tulis, bukan bodoh ya. Kalau bodoh itu kesannya ya semuanya kekurangan baik di ilmu apapun. Tapi kalau Kanjeng Nabi kan umminya itu cuma baca dan tulis. Kalau masalah kecerdasan, masalah hafalan dan sebagainya, beliau ya tidak ada yang menandingi. Makanya bukan nabiyil ummihi tapi nabiyil ummiyi, nabi yang tidak bisa baca tulis. Itu artinya ummi, bukan yang ummi bodoh segalanya, tidak, tapi ummi yang tidak bisa baca dan tulis saja. Menurut ditafsirnya seperti itu. Makanya kalau nabiyil ummihi berarti nabi dan ibunya, malah bingungi mana artinya toh. Nabiyil ummihi, nabi yang malah dosa loh. Nabiyil ummihi berarti nabi yang keibu-ibuan. Mosok Kanjeng Nabi kayak bencong sing wae. Makanya mohon kalau mendengar itu tolong diklarifikasi, maksudnya dicocokkan sing bener apa ya. Jangan asal diucapkan dan diterapkan ke yang lain, ditularkan ke yang lain. Makanya dengan adanya seperti ini ditularkan yang benar, mungkin rada aras-arasan tapi maunya yang insan, yang sebenarnya malah itu salah kaprah. Makanya mohon maaf sekali lagi, tapi ini fakta yang mana mohon itu dirubah karena bagi mungkin tetangga sebelah, kepercayaan sebelah yang beliaunya lebih tahu bahasa Arab, artinya bahasa Arab, akan ketawa. Nabiyil ummihi apa? Yang sebenarnya kan nabiyil ummiyi. Sama seperti ini, la ta'khuduhu sinatu wala naum, bukan sinatau wala naum. Ini juga rada menyinggung yang lain-lain. Ini kalau niki insya Allah mohon paham nggih. Bacaan ayat kursi yang benar seperti ini. Yang bacaan aing dahu ini ikhfa juga nggih, seperti tadi yunfiqun, mang dan ladi ini juga ikhfa. Terus bisyai'im min ini idgham bihuna sama dirat ya huduma. Udah nih. Hayul qayyumu la ta'khudhu sinatu wala naum. Tuwa ini di sini ada tasid.
harusnya. Membacanya harusnya ada tasydid, tapi uh, tanwin bertemu wawu kan idgham bihuna. Ya nun mim wawu hurufnya. Makanya nyun sewu bagi Bapak Ibu semua yang mungkin lu mosok kan sini ngono, mohon kalau memang saya salah dikoreksi secara ilmiah. Oke. Misalkan saya salah, oh, ini bukan seperti ini, tapi dasarnya apa, ilmunya namanya apa, kitabnya apa, mohon uh, saya dibenarkan kalau memang ada kekeliruan. Oke. Jadi namanya belajar bersama itu tidak semata-mata saya menggurui sekali lagi, tapi kita sama-sama belajar. Kalau misalkan memang saya ada kesalahan kurang pas, tolong diingatkan secara ilmiah dengan bisa menunjukkan alasan dan yang benar itu bagaimana. Nama ilmunya apa? Karena saya dari kemarin ngaji, saya sebutkan ini berdasarkan ilmu tajwid, namanya bacaan ikhfa, berdasarkan ilmu nahwu shorof, namanya atof, ataupun apa namanya, domir, dan sebagainya. Itu dalam nahwu shorof. Makanya kalau memang saya ada kekeliruan, mohon diingatkan secara ilmiah. Masuk lagi yang tadi nopo? Apa gitu? Malah lali. Kalau mau menjelaskan apa? Bacaan di ayat kursi insya Allah sudah paham, dan membahas yang agak lain itu masuk ke nahwu shorof, masalah domir niku kata ganti. Makanya ila hadrati nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, misalkan saya di wala jami ikhwanihi wa ila jamil auliya wal ulama wa syuhada wa sholihin, khususan wa ila jamil malaikatil muqarrabin, khususan malaikat Jibril wa Mikail, itu alaihimas salam. Ada dua malaikat yang kita bacakan Fatihah. Tapi kalau misalkan wa ila jamil malaikatil muqarrabin, khususan malaikat Jibril wa Mikail wa raqib atid alaihimus salam, hum itu merujuk domir untuk menunjukkan kata ganti orang lebih dari dua. Kalau dua itu huma, kalau lebih dari dua hum. Makanya mungkin bagi panjenengan yang memperhatikan, kalau saya sebutkan wa ila jami'il malaikatil muqarrabin, khususan malaikat Jibril wa Mikail alaihimas salam, berarti alaihima ada dua. Tapi kalau khususan malaikat Jibril wa Mikail wa raqib atid alaihimus salam, alaihum berarti alaihim berarti lebih dari dua. Paham ya? Yang namanya huma itu namanya domir, atau na itu domir, kata ganti orang kalau dalam bahasa Arab. Makanya seperti ngususke barang niku ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila arwahi ila ruhi, itu juga beda. Makanya tolong diperhatikan, ila ruhi itu satu rohnya siapa, namanya siapa. Tapi kalau ila arwahi berarti roh-rohnya lebih dari dua, lebih dari satu. Berarti ila ruhi bapak A, bapak B, bapak C, ila ruhi bapak B, ila ruhi bapak C, ila ruhi bapak D. Nah, tapi kalau ila arwahi ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi bapak B, bapak A, bapak C, bapak D, bapak E, dan seterusnya, itu ila arwahi. Kalau ila ruhi berarti ila ruhi bapak A, wa ila ruhi bapak B, wa ila ruhi bapak C, itu satu-satu. Kalau misalkan disebut wa ila arwahi bapak A, wa ila arwahi bapak B, berarti bapak A itu mempunyai roh lebih dari satu, roh ya kemen kayak kucing. Tenang. Makanya mohon diperhatikan tata bahasa Arab. Itu yang membahas seperti itu dalam ilmu nahwu shorof namanya. Jangan salah baca. Nek sing ora ngerti, wah memang iso ngususke bahasa Arab pinter ya. Tapi bagi yang ngerti ya kuwi mau guyu. Wa ila arwahi bapak A, wa ila arwahi bapak B, wa ila arwahi bapak C. Waduh,
Pak A berarti duwe nyawa piro ya kae? Kan ngoten. Sumaila Ruki Bapak A, Sumaila Ruki Bapak B, Sumaila Ruki Bapak C. Berarti Bapak A Bapak B itu mempunyai satu roh. Tapi Sumaila Arwaki Bapak A, Sumaila Arwaki Bapak B. Ini berarti kan Bapak A iki nyawane luwih saka siji, duwe cadangan. Misalkan mati pisan, kowe iso urip meneh. Lah ngoten to. Iku maknane ngoten niku. Makanya jangan jangan asal baca. Kita sebelum membaca, sebelum menerapkan, sebelum menularkan kepada orang lain, alangkah baiknya kita tahu dulu yang benar itu yang bagaimana, menurut ilmu apa. Nah, makanya tujuan kembali lagi saya bahas, tujuan saya membuat kajian seperti ini, belajar bersama, ngaji bareng itu untuk membetulkan semua itu. Makanya napa untuk para jamaah semua yang mungkin merasa kurang pas, mohon tidak salah pengertian, karena kita tujuannya ngaji bareng itu membetulkan semua yang kurang pas biar sesuai dengan ilmu yang ada, ngoten maksudnya. Oke. Kembali lagi yang tadi domir itu harus dipahami. Kita membaca khususnya yang ilaruki ilarwaki niku kan mungkin kalau yang pengajian rutin tiap 1 minggu sekali, tapi kalau pas baca di arwah jamak itu yang perlu diperhatikan nggih. Sebelum tampil di speaker memegang mic akan didengarkan oleh semua warga Jatisari RW 13 yang jumlahnya ratusan tentunya, makanya mohon diperbaiki. Alangkah baiknya tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Okay. Ada yang ditanyakan? Masalah ini monggo kalau ada yang kurang pas, masalah yang tidak ini juga nggak apa-apa. Yang masalah tadi 1 orang 2 orang punya banyak nyawa itu juga nggak apa-apa. Monggo. Oke. Oke. Sekali lagi diulang ya bahwa pas saat mengkhususkan itu kalau ilaruhi itu berarti untuk 1 orang. Dibacanya berarti ilaruhi Bapak A, ilaruhi Bapak B, ilaruhi Ibu A, Ibu B dan seterusnya. Tapi kalau ila arwahi langsung disebutkan beberapa orang. Suma ila arwahi Bapak A, Ibu B, Bapak C, adik C, adik E, adik siapa itu langsung beberapa orang. Tapi kalau ila ruhi persatuan. Ila ruhi Bapak A, ila ruhi Bapak B, ila ruhi Bapak A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Itu bedanya niku. Kalau sampai ila ruhi diwaca siji-siji, ya kuwi mau wong siji duwe nyawa lebih dari 1, nek mati engko urip meneh. Niku. Napa kita cukupkan dulu terus di off air. Oke. Untuk saat ini mungkin cukup, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.